Hai guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini saya akan lanjut pembahasan terkait HTML untuk yang form ya. Jadi form ini biasanya kita gunakan untuk kita collect data dari user ya. Nah jadi mungkin ini lebih bersifat seperti satu form yang digunakan untuk input data dan menampung data dari user di form tersebut. Nah, langsung aja kita gunakan yang tanda seru. Kalian bisa langsung tab ya. Nah, nanti terbentuk file HTML-nya. Strukturnya sudah langsung terbentuk. Nah, di sini kita lanjut saja pilih yang namanya form ya. Oke. Nah, untuk action ini kalian bisa sementara blankkan dulu. Karena ini berkaitan dengan backend ya. Jadi karena kita fokus di HTML-nya atau front end-nya, maka ini sementara bisa kita blankkan. Jadi ini action ini dia seperti tujuan data kita setelah sudah disubmit oleh user, maka akan dikirimkan ke sini ya, ke action ini. Nah, untuk sementara karena kita masih fokus ke bagian tampilan, kalian bisa isi blank dulu. Oke. Di sini kita coba dulu untuk pengisian nama ya. Jadi kita kasih label dulu. Label nama. Oke, kalian bisa langsung tes dengan live server ya. Nah, jadi kalau kalian belum install extension live server ini, kalian bisa download di extension ini dan kalian install yang namanya live server ya. Oke, kemudian sesudah nama, di sini kita gunakan yang input type. Sama dengan teks ya. Oke, udah muncul. Tapi di sini kita untuk membuatnya ke bagian bawah, kalian bisa gunakan BR ini ya, atau break. Jadi dia akan memindahkan input type ini ke bagian bawah karena di sini kita ada taruh satu breaknya. Oke, di sini udah berfungsi untuk input tipe teksnya ya. Nah, kemudian kita bisa copy. Kemudian biasanya yang sering digunakan itu email. Email, kemudian untuk input type-nya sendiri di sini menggunakan yang email ini ya. Nah, di sini dia masih ke samping karena kita belum tambahkan break ini. Nah, ini sudah bisa diisi dengan email ya. Nah, jadi kalau dia belum format email, dia ada notifnya tadi ya. Please enter valid email address. Itu biasa pada saat kita nanti mau submit sih. Oke, kemudian ada juga untuk input tanggal ya. Di sini contohnya tanggal lahir. Untuk input type-nya kalian bisa pilih yang namanya date. Oke, ini kalian bisa pilih ya tanggalnya, tanggal lahir di sini.
Oke, kemudian ada juga yang berbentuk radio button ya. Nah, contohnya itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kalian bisa input type sebagai radio. Radio, kemudian di sini misalnya pria ya. Nah, kalian copy lagi. Untuk yang wanita, bagian sini kalian ketik wanita. Oke, ini nggak perlu break ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ini masih belum berfungsi ya, pilihan salah satunya. Nah, kenapa? Karena kalian harus tambahkan dia name. Name-nya harus sama. Jadi contoh di sini kita kasih nama gender ya. Oke, di sini udah berfungsi. Karena name-nya mereka sudah sama, maka si radio ini tahu kalau pilihannya itu hanya boleh salah satu saja. Nah, itu untuk radio button. Nah, selanjutnya ada juga input yang checkbox ya. Jadi input type-nya itu sebagai checkbox. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau checkbox itu biasanya bisa dipilih semuanya ataupun salah satu, itu oke lah ya. Nah, jadi seperti ini bisa dipilih dua-dua. Nah, kemudian untuk submit ya. Untuk submit formnya, di sini kalian bisa pilih yang namanya submit. Kemudian kalian pilih value-nya. Oke, di sini kurang line break supaya dia bisa pindah ke bawah. Oke, tadi ada kurang. Oke, seperti ini ya. Nah, tadi pada saat kita tekan kirim, dia ada muncul kan email addressnya harus sesuai ya. Karena di sini input type kita sebagai email ya, jadi dia tahu format emailnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga fitur yang sering digunakan itu placeholder ya. Jadi kalau kalian mau contohkan cara pengisiannya bagaimana, kalian bisa tambahkan placeholder di sini. Jadi contohnya kita tambahkan placeholder top. Nah, dia akan muncul teks abu ini ya sebagai contoh gimana cara pengisian namanya. Tapi pada saat kita ketik misalnya Budi, maka si Tom tadi itu hilang karena dia hanya sebagai placeholder ya di sini. Oke, kemudian ada juga pengisian required. Jadi kalau dia nggak diisi, maka dia nggak bisa kirim ya. Itu kalian bisa tambahkan ini required. Nah, jadi kita coba tes ya. Budi@com, passwordnya kita isi sembarang. Nah, di sini bagian namanya kita tidak isikan ya. Jadi kita coba tes kirim. Nah, dia akan muncul error ini. Please fill out this field. Nah, pada saat kita sudah isi, nah maka dia bisa mengirim ya.
mungkin untuk sesi kali ini sekian dulu ya terkait HTML form dan jenis input type. Nah, jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan share banyak video terkait programming ya. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.